Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arida Dwi Anjani dari kelas 4 PJJD dengan NIM 062440111900. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar GIS. Sebelum kita masuk ke materinya, apa sih itu GIS? GIS atau Geographic Information System adalah sistem komputer yang menghasilkan visualisasi data geospasial yang terhubung, yaitu data yang secara spasial mengacu pada bumi. Selain membuat visualisasi, GIS mampu menangkap, menyimpan, menganalisis, dan mengelola data spasial. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke geodesi. Geodesi sebenarnya bukan cuma soal ukur-mengukur biasa atau sekedar membuat peta. Geodesi mencakup kajian dan pengukuran yang jauh lebih luas. Jadi, bukan hanya menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi, tapi juga menentukan bentuk dan dimensi bumi itu sendiri, baik melalui pengukuran langsung di permukaan bumi maupun menggunakan satelit. Artinya, geodesi itu adalah fondasi utama dalam ilmu survei, karena sebelum kita memetakan sesuatu, kita harus tahu dulu bentuk dan ukuran bumi yang kita jadikan referensi. Selanjutnya, geodetic surveying meliputi penentuan bentuk dan ukuran bumi, medan gravitasi, dan pembuatan jaring kontrol pemetaan. Dikembangkan ilmu astronomi dan penentuan posisi dengan satelit. Yang harus kita garis bawahi yaitu penentuan posisi dengan satelit, yang artinya kita membuat peta tanpa menyentuh tanah atau objeknya. Bisa kita sebut dengan penginderaan jarak jauh. Baik, di sini ada ilustrasi satelit yang mengelilingi bumi. Pada gambar ini menunjukkan satelit yang mengorbit bumi secara global, yang artinya satelit ini tersebar mengelilingi bumi supaya sinyalnya bisa diterima di mana saja. Dan bumi kita dipantau oleh satelit GPS atau Global Positioning Systems. Untuk gambar yang kanan menunjukkan bagaimana satelit mengirim sinyal ke receiver yang ada di pesawat. Receiver menerima minimal 4 satelit untuk menentukan posisi 3D, yaitu X, Y, dan Z. Nah, adapun contoh satelit dan pembuatan satelit dan pembuatan peta yang cakupannya cukup luas yang dilakukan dengan cara scanning di atas pesawat. Kemudian bisa kita lihat ada gambar posisi bumi. Ekuator bumi membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan, yang dimana garis meridian dan garis bujur diawali dengan 0 derajat. Kita bisa lihat ada beberapa satelit atau SV, lalu ada receiver P dan Q di permukaan bumi. Dari sinyal satelit itu dihitung jaraknya menggunakan waktu tempuh sinyal. Dari perhitungan itu, kita bisa mendapatkan koordinat dalam sistem Kartesian X, Y, dan Z, yang kemudian bisa dikonversi menjadi lintang, bujur, dan tinggi. Ini menunjukkan bahwa pengukuran modern berbasis perhitungan matematis dan sistem referensi global. Selanjutnya ada fotogrametri. Fotogrametri adalah teknik pengukuran dan pemetaan dari foto udara. Jadi bukan ukur langsung di lapangan, tetapi menggunakan foto yang diambil dari pesawat, drone, atau satelit. Ini termasuk dalam penginderaan jauh, karena kita tidak menyentuh objeknya langsung. Nah, setelah kita menangkap gambar bumi, kemudian foto-foto tersebut dapat didapatkan data, lalu diolah menggunakan software, kemudian menjadi suatu peta. Nah, selanjutnya ini adalah contoh penginderaan jauh atau remote sensing. Foto ini diambil dari udara untuk memetakan pulau, wilayah pesisir, atau daratan luas. Selanjutnya yaitu kartografi. Seni, ilmu, dan teknologi pembuatan peta dan ikhtisar sajian permukaan bumi fisik. Subjeknya, proyeksi peta, desain, dan reproduksi peta. Jadi, kartografi ini adalah tahap penyajian agar data bisa dipahami oleh manusia. Bisa kita lihat dari contoh gambar di sebelah kiri, yaitu menggunakan 2 dimensi. Untuk gambar yang di tengah menggunakan 2 dimensi juga, tetapi sudah dalam bentuk file yang dimana kita bisa mengubahnya. Dan di sebelah kanan yaitu menggunakan 3D, X, Y, dan Z atau menggunakan elevasi.
Pada zaman dahulu, peta dibuat di atas kertas dan cara menyimpannya yaitu dengan cara dilipat-lipat. Untuk zaman sekarang, kita bisa membuatnya dengan melalui software dan bisa kita ubah, kita copy ataupun semacamnya. Lanjut yaitu perkembangan peta, supply driven ke on demand. Di sini kita bisa lihat perubahan kebiasaan. Dulu sistemnya yaitu supply driven, yang artinya peta dibuat dulu baru digunakan. Untuk sekarang yaitu on demand, kita bisa buka Google Maps, GPS, aplikasi navigasi, atau bisa langsung mendapatkan informasi di real time. Lalu engineering surveying, yaitu mencakup pemetaan topografi skala besar sebagian bagian dasar dari desain rekayasa seperti jalan, jembatan, bangunan gedung, dan lain-lain. Singkatnya, survei ini adalah tulang punggung dari setiap proyek konstruksi. Sebelum jalan, jembatan, dan gedung dibangun, kita harus melakukan pemetaan topografi secara skala besar. Kenapa? Karena desain rekayasa butuh akurasi yang tinggi atau kita butuh detail yang tinggi. Nah, di sini kita tidak hanya menggambar, tetapi memastikan data posisi horizontal dan vertikal di lapangan benar-benar presisi agar bangunan tidak meleset dari rencana. Selanjutnya yaitu apa itu peta? Peta adalah gambaran konvensional sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala, proyeksi, dan simbol tertentu agar mudah dipahami. Proyeksi peta, ilmu yang mempelajari hubungan antara besaran-besaran di atas permukaan bumi di bidang lengkung dengan besaran-besaran di atas peta bidang datar. Untuk mereduksi distorsi menjadi minimum menggunakan rumus-rumus matematis tertentu. Berikut adalah model bumi sebagai referensi atau acuan. Yang pertama ada bumi fisik atau bentuk aslinya yang tidak beraturan. Yang kedua ada geoid atau permukaan ekipotensial gravitasi bumi. Yang ketiga ada ellipsoid atau model matematis yang halus seperti bola pepat yang kita gunakan untuk menghitung koordinat. Yang keempat yaitu bidang datar, yaitu hasil akhir dari setelah diproyeksikan ke peta. Nah, alur ini wajib kita pahami agar kita tahu dari mana asal-usul koordinat XY yang kita pakai. Sekarang kita masuk ke masalah teknisnya. Bumi kita itu berbentuk bulat, atau lebih tepatnya mendekati bentuk geoid atau ellipsoid, sedangkan peta itu bidang datar. Secara matematis, kalian tidak bisa membentangkan permukaan bola menjadi datar tanpa merobek atau mengurutkannya. Inilah yang kita sebut sebagai distorsi. Begitu kita mendatarkan bumi, pasti ada yang berubah, entah itu jarak, sudut, atau luasnya. Berikutnya ada contoh hasil pengukuran. Nah, sebelah kiri kita bisa lihat ini adalah contoh peta yang sudah ada konturnya, dan sebelah kanan kita yaitu hanya gambar pada lokasi yang kita tentukan. Selanjutnya yaitu generalisasi dan skala. Di skala besar, kita bisa lihat bentuk gedung dengan jelas. Di skala kecil, gedung tersebut mungkin hanya jadi satu titik kecil. Ini dilakukan agar peta tetap komunikatif dan tidak crowded atau penuh sesak dengan informasi yang tidak perlu pada skala tertentu. Selanjutnya yaitu bagian-bagian pada peta. Yang pertama yaitu judul, yang kedua lokasi, yang ketiga ada legenda yaitu informasi yang terdapat dalam peta. Yang keempat ada metadata yaitu asal muasal peta itu didapatkan. Yang kelima ada apsis atau Y. Yang keenam ada ordinat, dan selanjutnya ada skala dan arah mata angin. Nah, yang terakhir ada contoh peta Ring of Fire. Nah, peta ini digunakan untuk simbolisasi khusus untuk menunjukkan batas lempeng tektonik secara global. Ini adalah bukti bagaimana ilmu geodesi dan kartografi membantu kita memahami fenomena bumi secara visual. Jadi, kesimpulannya adalah
Pekerjaan kita di geodesi bukan cuma soal mengukur, tetapi bagaimana mentransformasikan realitas bumi yang kompleks di dalam model yang akurat, terukur, dan informatif. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.